kegiatan kuliah KKN PPN ini. Kita awali, jadi dari namanya saja kita sudah bisa menangkap substansi yang ada di dalamnya, kuliah kerja nyata, pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi ini kegiatan ini ada dua elemen penting, kuliah kerja dan juga kerja nyata. Di itu elemen itu, atau pakai PPM-nya juga ada pembelajaran pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dua elemen ini harus ada secara simultan di dalam kegiatan KKN PPM. Nah, ini merupakan kreasi orisinil dari Universitas Gadjah Mada. Diawali 2 tahun setelah UGM itu berdiri, tahun 2019, tahun 50-an awal begitu, 2 tahun setelah UGM berdiri tahun 1949, menerjunkan dalam kurun waktu sekitar 10-11 tahun begitu ya, 1.218 mahasiswa dalam program pengerahan tenaga mahasiswa. UGM mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke luar Jawa untuk mendorong berkembangnya pendidikan di wilayah-wilayah kita yang tersebar. Ada di Sumatera, ada di daerah Bali, daerah Nusa Tenggara, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dalam kurun waktu tinggal mereka di lokasi dengan tema besar mengembangkan lembaga pendidikan dan ikut langsung sebagai tenaga pendidik di tengah masyarakat. Ini lahirlah 109 sekolah menengah di luar Jawa. Ini adalah kontribusi luar biasa bagi kita, untuk masyarakat kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sekaligus sebenarnya secara inklusif juga bekerja sebagai bagian penting dalam mempertahankan NKRI, karena semua personal itu menjadi agen-agen komunikasi politis dan juga perkembangan sosial. Oke, ini kemudian pada tahun 1972, atau mungkin ini sebelumnya ya, tahun 71, ini staf dari UGM, Profesor Kusnadi, saat itu menjadi dirjen, mengusulkan adanya kegiatan yang melibatkan penugasan mahasiswa, belajar di tengah masyarakat, melakukan kegiatan seperti KKN kita ini. Dan setahun kemudian, tidak hanya 3 universitas, UGM, Unhas, dan UNAN, Universitas Andalas, tapi juga 10 perguruan tinggi yang lain. Jadi ada Undip, Universitas Brawijaya, Udayana, Lampung, kemudian Hasanuddin, kemudian Samratulangi, Patimura, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 79 di UGM sendiri kemudian yang semula masih fakultatif ya, jadi pilihan begitu. Jadi programnya kurikuler tetapi pilihan, kemudian sejak tahun 79 menjadi mata kuliah wajib dengan paradigma pembangunan saat itu, development gitu ya. Karena memang Indonesia sedang gencar-gencarnya mulai membangun banyak hal di pelosok setiap wilayah begitu, dan itu merupakan gerakan pemerintah untuk merubah keadaan begitu. Namun saat itu kita tahu program lebih banyak didesain dari atas, kemudian turun ke bawah dan diimplementasikan di tengah masyarakat. Nah, mahasiswa KKN juga hadir di sana menjadi penghubung banyak pihak sehingga semua program tadi bisa berjalan dengan baik. Tahun 99 ini berkembang setelah adanya perubahan keadaan politik di Indonesia. Jadi setelah adanya reformasi, kemudian peran dari masyarakat itu sangat diharapkan dalam merancang pengembangan dan lain sebagainya, dalam melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya. Sehingga saat itu muncullah KKN tematik, di mana
tim KKN itu bersama masyarakat melakukan kajian-kajian mendasar sehingga ketemu sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan yang kemudian mengerucut menjadi sebuah tema penyelesaian masalah atau penyelesaian masalah dengan suatu tema tertentu. Nah, ini sering disebut KKN tematik, karena kemudian setelah itu disepakati, sudah matang, kemudian barulah diterjunkan kegiatan KKN untuk menyelesaikan permasalahan atau melakukan pengembangan tadi. Nah, kemudian sekitar 7 tahun kemudian ada pengembangan baru. Di sini ada KKN PPM, lahir KKN PPM, yaitu pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi dulunya KKN ini pernah akan dihapus nama KKN-nya, diganti dengan PPM. Tetapi atas saran para pendiri KKN itu janganlah dihapus, tapi dipadankan, disambungkan begitu. Karena substansinya sebenarnya sama. Ada perbedaan adalah di sini dengan paradigmanya tidak pengembangan saja, tetapi ini pemberdayaan dan berbasis riset. Nah, ini yang sebenarnya perkembangan lanjut dari tematik tadi. Jadi, setiap kegiatan KKN yang dilaksanakan itu harus didasarkan pada hasil-hasil kajian terdahulu, sehingga ini merupakan kerja ilmiah betul. Jadi, pengabdian ini didasarkan pada kajian-kajian ilmiah yang sahih, yang kemudian solusinya pun menggunakan hasil-hasil kajian yang sahih, dan kemudian bersama para pihak, masyarakat yang memiliki permasalahan itu diperankan sebagai pelaku utama untuk kemudian menjadi dengan kegiatan KKN dengan pendekatan empowerment, pemberdayaan, maka mereka akan bisa menyerap pengetahuan, menyerap kecakapan dan lain sebagainya bersamaan dengan mahasiswa yang KKN itu, maka nanti akan terjadi perubahan kapasitas masyarakat itu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Dan itu dirumuskan dalam namanya KKN PPM yang sampai sekarang kita pakai ini. Jadi tahun 2012 sampai 2016 ini perluasan KKN keluar Jawa ini telah mencapai 34 provinsi. Jadi ini antara tahun 2006 sampai 2012 ini mahasiswa luar biasa effort mereka dulu tanpa ada dukungan dana dari UGM, tanpa dukungan dana dari pemerintah, mereka bisa melakukan penggalangan kerjasama dengan banyak pihak, baik swasta maupun yang lainnya, yang dibenarkan secara norma oleh norma UGM. Maka mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya, sehingga setiap tahun mereka juga ada yang berangkat ke luar Jawa. Nah, sejak tahun 2019 KKN ini diintensifkan peluasannya, karena jelas kita tidak mungkin mengerjakan semua kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Kita nggak cukup tenaga kita, tapi kita apalagi desa ya, sehingga kita supaya lebih luas manfaatnya, kita basiskan setiap unit ada di satu kecamatan. Nah, apa yang dilakukan ini sampai tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi ya, ini ada KKN PPM Bauran, Daring, Luring, ini yang kemarin-kemarin ada, sekarang kembali ke Luring ya. Nah, ini semuanya masih KKN PPM ya, dari sampai tahun sekarang ini ya. Jadi spirit dan paradigmanya masih tidak berbeda, cuma masalah penyelenggaraannya di level-level yang semakin diarahkan seperti itu tadi. Oke, kok nggak bergerak? Oke, kita lanjutkan. Ini tujuan paradigma KKN PPM itu apa? Nah, kegiatan KKN yang sekilas sudah saya sampaikan tadi, bahwa KKN itu menyelesaikan suatu permasalahan atau dengan pengembangan-pengembangan yang ada dan implementasinya dengan paradigma pemberdayaan, artinya melibatkan masyarakat yang diberdayakan dalam kegiatan itu, maka tujuan KKN itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi yang pertama, KKN PPM itu dirancang untuk
menumbuh kembangkan empati dan kepedulian mahasiswa. Ya, tahapannya tentu sedari awal sebelum KKN sudah diajak mahasiswa itu didorong untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat target nanti untuk kemudian melihat permasalahan bersama-sama, kemudian nanti didorong mahasiswa mampu mencurahkan kepedulian untuk mengatasi permasalahan maupun pengembangan yang diperlukan untuk membuat masyarakat itu menjadi mandiri dalam mengatasi berbagai kebutuhan maupun permasalahan hidupnya. Nah, yang kedua, tentu dalam penyelesaiannya tadi perlu iptek ya. Iptek apapun ya, TTG ataupun rekayasa sosial ataupun yang lain-lain ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi penyelesaian masalahnya berdasarkan hasil penerapan iptek yang sudah diketahui kesahihannya. Nah, kemudian dalam implementasinya ini didorong untuk bekerja antar pihak. Jadi teamwork, dalam bentuk teamwork, tidak hanya antar mahasiswa, tetapi juga mahasiswa dengan masyarakat dan beberapa elemen masyarakat yang semestinya terlibat dalam penyelesaian masalah itu. Sehingga pendekatan yang dipakai pun itu tentu multidisiplin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini tentu dalam kegiatan penyelesaian masalah yang dikembangkan secara dengan pendekatan pemberdayaan, kerja interdisipliner dan lain sebagainya, ini nanti akan menumbuh kembangkan kepribadian, personalitas yang bagus. Yang pertama tentu ini masalah kepemimpinannya, kemandiriannya, kewirausahaannya, tanggung jawab, etos kerja, dan juga keuletan menghadapi berbagai permasalahan, termasuk nantinya dengan kegiatan-kegiatan yang real ada di tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita di Indonesia ini, tentu kita harapkan nasionalisme dan jiwa Pancasila itu akan tertanam dengan baik. Nah, yang keempat ini tentu hasil dari kerja itu semuanya nanti diharapkan akan kemandirian masyarakat, kemudian pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan mungkin akan menjadi sumber ekonomi dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh kita maupun banyak konsumen di luar dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadikan daya saing nasional otomatis akan terangkat pula. Nah, yang kelima ini saya kira sudah kita sampaikan karena kita riset based activity dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan medium bagi mahasiswa, wahana bagi mahasiswa untuk menguatkan kemampuan analitisnya dan eksploratifnya. Juga ini bentuk-bentuk implementasi dari kerja ilmiah sebenarnya ini yang ditumbuh kembangkan. Jadi jiwa peneliti ini yang dikuatkan. Kemudian yang terakhir ini mendorong terwujudnya komunitas pembelajar, komunitas belajar gitu di kita sehingga ada hubungan baik di antara pihak, kita belajar dari masyarakat, masyarakat belajar dari kita dan lain sebagainya, sehingga hubungan kerjasama yang saling menguatkan antara kampus dengan masyarakat, masyarakat dengan kampus, dengan pihak swasta, pihak industri, pihak perbankan, dan lain sebagainya ini bisa dikembangkan. Tapi yang jelas learning community ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, ini paradigma tadi sudah kita singgung-singgung. Jadi dalam kegiatan KKN PPM, implementasi semua kegiatan yang ditargetkan untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan masyarakat itu harus dengan empowerment, dengan paradigma pemberdayaan. Yang diberdayakan apa? Ya personalitinya. Personality mahasiswa, personality masyarakat target, dan mungkin juga community empowerment. Jadi memperkuat komunitas, memperkuat kelembagaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi masyarakat di sana mesti nanti mendapatkan ini kalau kegiatan KKN itu dilaksanakan dengan prinsip atau dengan paradigma pemberdayaan. Nah, kemudian ada institutional development. Jadi kita mengembangkan institusi. Institusi UGM diuntungkan dengan kegiatan KKN seperti ini dengan adanya
hubungan kerjasama yang baik, sehingga akses sumber-sumber pembelajaran itu menjadi lebih banyak lagi. Demikian pula masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pemerintah, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang lain bisa mendapatkan akses sumber-sumber pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya dengan UGM, dengan mitra-mitra kerja yang tergabung dalam kegiatan KKN ini. Ini harapan kita seperti itu, sehingga ini kegiatannya nanti kita harus create betul bahwa itu kegiatan-kegiatan yang kita rancang selama kegiatan KKN itu akan menjawab pertanyaan adanya permasalahan itu apa saja, dan itu akan ditangani dengan melahirkan kemandirian masyarakat. Nah, ini yang harus kita cermati betul, bahwa nanti setelah kita bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, dengan jelas, nanti akan terbaca masalahnya ini berakar di sektor-sektor mana saja, pihak-pihak mana saja yang menjadi terkait dengan permasalahan ini. Nah, kemudian nanti kita akan bisa menemukan potensi yang ada, peluangnya seperti apa, dan kemudian kita bisa merumuskan programnya seperti apa. Tentu program penyelesaian dari permasalahan yang multidisiplin atau interdisipliner itu juga solusinya mesti interdisipliner. Nah, ini memang menjadi kegiatan yang sangat diperlukan dalam rangka mendorong setiap peserta KKN itu untuk berlatih atau mendidik dirinya dalam bidang kepemimpinan, karena harus mengorganisir dari banyak elemen, banyak sumber, banyak gagasan, banyak pihak, dan lain sebagainya, sehingga latihan kepemimpinan itu menjadi karakter yang jelas bagi peserta KKN-nya itu ya, atau kegiatan KKN PPM ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa kita mewujudkan pemberdayaan yang melibatkan banyak pihak dan lain sebagainya, tentu kita harus ingat bahwa program-program yang kita susun, kegiatan yang kita laksanakan itu harus memberi nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Ini harus bisa dibaca jelas dari awal, sehingga ini yang akan mendorong nanti banyak pihak tadi mau bertaut, mau bersama-sama, mau bersinergi, mau menggagas bersama, melakukan bersama kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan masyarakat itu. Nah, sekarang prinsipnya kayak apa dalam pelaksanaan KKN? Saya kira ini bedanya. KKN yang dulu, ini KKN sebelum 99 tadi. Itu top down, tadi sudah saya tinggung. Jadi program itu karena pemerintah sudah mempunyai repelita, rencana pembangunan yang jelas sampai ke desa-desa, sudah dari atas sudah ada desainnya. Nah, kemudian mereka dulu, mahasiswa KKN itu boleh dikata tinggal memahami program apa yang sudah dirancang, dan kemudian melihat gap antara perancang program itu dengan atau pendonor dana, dalam hal ini pemerintah, dengan bagaimana keadaan masyarakat. Nah, gap ini yang kemudian dijembatani oleh mahasiswa KKN dulu bekerja untuk komunitas, seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian temanya tidak ada dari kampus, kita nggak mikirin tema, karena sebenarnya kita tinggal memahami pemerintah dan masyarakat punya kerja apa yang akan datang ini. Saat itu begitu. Nah, kemudian ya pengabdian itu paradigmanya. Kita mengabdi kepada masyarakat dalam rangka melancarkan apa yang digarap pemerintah di tengah masyarakat itu. Nah, setelah KKN PPM, kita dengan pendekatan empowerment tadi, dengan paradigma empowerment, maka kita mendorong tumbuhnya partisipasi, munculnya partisipasi dari masyarakat target tadi, dan juga para pihak yang terkait. Jadi kita mendorong munculnya gagasan dari bawah. Ini ada masalah apa, kita ajak mereka mengidentifikasi, kemudian memikirkan solusinya, memilih solusinya, mengambil keputusan, dan kemudian menyepakati suatu gerakan perubahan. Itu bottom up. Kemudian kita dalam mahasiswa KKN bekerja di sana bagaimana ya, work with community jadinya. Tidak boleh work for community. Jangan nanti mahasiswa hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi kita mewujudkan kegiatan kita dengan mendorong tumbuhnya kerja bersama masyarakat. Jadi kita didorong ini mahasiswa KKN ini untuk mampu
mempengaruhi masyarakat, dan kemudian mau bersinergi melakukan hal yang kita pandang segera itu menjadi solusinya atau mungkin perlu dilakukan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ini yang tadi sudah kita katakan, bekerja bersama masyarakat dari awal mengkaji situasi kondisi, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, mengidentifikasi masalah, kemudian nanti melihat peluang-peluang solusinya yang mana yang bisa dipakai, peluangnya yang mana, dan kemudian kita ngambil keputusan. Nah, ini nanti kan ini kita dorong untuk tumbuh, tapi diawali makanya diperlukan ada rumusan tema yang jelas. Setelah melakukan analisis situasi kondisi, lihat permasalahannya, apa yang bisa dilakukan itu sudah terlihat, dan kesepakatan seperti apa yang sudah bisa dibangun, maka nanti kita merumuskan sebuah tema. Ini temanya apa sekarang? Tema yang akan digarap itu untuk membuat payung yang jelas supaya kita terarah nantinya. Nah, sekali lagi, jadi bedanya dengan KKN yang terdahulu, KKN PPM itu menggunakan paradigma pemberdayaan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman sekalian, dalam pelaksanaannya kita berpegang pada beberapa prinsip ini. Jadi yang pertama, aktivitas yang akan kita bangun itu nanti akan memberi nilai tambah, win-win solution gitu ya, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, yang memberi manfaat pada semua pihak yang terlibat. Mahasiswa dapat apa, masyarakat dapat apa, mitra-mitra yang terlibat dapat apa, itu harus kita bisa melihat dengan jelas bersama-sama semua pihak yang terlibat tadi. Sehingga yang pertama ini jelas harus kita mampu harus mampu merumuskan suatu tema gitu ya. Jadi ada aktivitas inti gitu, ini apa, orientasinya kemana ini harus jelas yang pertama. Nah, kalau mau win-win solution nggak jelas temanya, arahnya gitu kan repot nanti. Semua bekerja menurut kemauannya sendiri-sendiri, tidak terarah, itu repot nanti. Harus punya aktivitas inti yang jelas gitu. Kemudian yang kedua, kegiatan kita nanti, aktivitas kita itu harus merupakan gagasan bersama. Gagasan bersama tidak hanya mahasiswa, tapi mahasiswa bersama dosen, bersama para pihak, termasuk masyarakat target. Termasuk di sini industri, stakeholder yang memang logiknya itu harus terlibat, kita dorong untuk mereka secara sukarela, dan bahkan itu mau terlibat. Nah, tugas kita seorang pemimpin, tugas mahasiswa KKN yang sedang belajar kepemimpinan, tugasnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain untuk membangun kebersamaan itu dan kemudian melakukan kegiatan yang disepakati tadi. Nah, ini tentu banyak pihak, banyak sektor, banyak bidang, banyak ilmu yang harus terkumpul dalam menyelesaikan masalah, maka disitulah kita harus memimpin suatu gerakan interdisipliner tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan itu harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan, karena pemberdayaan itu perlu waktu yang lama. Dari membuka kesadaran, membangun kesadaran, mendorong mereka berpartisipasi, bisa berpartisipasi, sehingga melalui partisipasi aktif itu, mereka akan menyerap pengetahuan, menyerap skill-skill baru yang diperlukan, dan terus-menerus ditingkatkan secara bertahap sampai suatu ketika nanti mandiri, kreatif, inovatif, dan bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bahwa tema-tema kita nanti, kegiatan-kegiatan kita itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi program kapasitasi yang jelas arahnya untuk memandirikan tadi. Nah, di dalamnya juga di sini, di samping berkelanjutan, juga co-financing. Jadi, semua pihak memberi dermanya, memberi dukungannya. Bisa uang, bisa perlindungan, bisa fasilitas, bisa macam-macam. Tapi kita istilahkan di sini co-financing, jadi ikut berpartisipasi mendukung suksesnya kegiatan itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, hasil-hasil kegiatan tadi harus bisa diukur dan bisa dilihat dan diukur dampaknya. Jadi outcome atau impact-nya itu bisa diukur. Ini yang penting bagi kita selaku pelaku perubahan atau pengembangan atau pemberdaya, kita harus selalu bisa mengukur aksi kita ini menghasilkan outcome apa. Dan outcome-nya itu kita
tentukan yang bisa diukur. Jadi kalau misalnya orang tadinya nggak sadar, menjadi sadar, kemudian kita bisa melakukan pemantauan melalui identifikasi suatu parameter misalnya. Dulu berapa orang yang nggak sadar itu, sekarang berapa orang yang menjadi sadar. Kemudian kalau dulu tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Seberapa tinggi pengetahuan yang mereka punya, kan bisa diukur. Demikian juga nanti kalau latihan penguatan kelembagaan dan lain sebagainya, ya kita bisa menentukan parameter-parameter yang diperlukan atau parameter-parameter yang terkait yang tepat untuk melihat perkembangan dari kegiatan itu. Kemudian yang ketiga memberikan fleksibilitas. Jadi flexibility ini prinsip pelaksanaan KKN itu harus fleksibel. Kita fleksibel, metodenya juga menyesuaikan dengan keadaan, baik target maupun situasi kondisinya dan lain sebagainya. Jadi fleksibel juga. Fleksibel juga kita dalam hal implementasi akademis kita. Jadi dosen dan mahasiswa ini diberi keleluasaan loh sekarang menentukan wilayah mana, tema yang mana dan sebagainya, itu diberi jalan untuk menyesuaikan itu, memudahkan itu semuanya sehingga bisa diakses dan bisa optimal nantinya. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan KKN itu semua kegiatan harus terintegrasi. Jadi kalau melakukan kegiatan yang interdisipliner yang berbagai bidang ilmu itu sudah dipikirkan, kita harus ingat betul bahwa semua kegiatan itu terintegrasi. Kita ingat di situ ada tema, di situ ada tujuan yang jelas, kemudian setiap kegiatan itu dicermati betul mempunyai andil dalam pemberdayaan tadi. Sehingga hasilnya betul-betul menjadi jawaban dari kebutuhan yang sudah ditetapkan di awal itu. Mendorong lahirnya masyarakat yang lebih kompeten, lebih berdaya, dan mandiri nantinya. Jadi ini yang perlu difahami. Kemudian yang kelima, ini kegiatan kita ini, tadi sudah kita singgung-singgung, merupakan kombinasi antara proses pembelajaran dan penyelesaian permasalahan. Dan ini yang tadi di awal sudah saya singgung, KKN PPM itu ada dua elemen, kuliah kerja dan kerja nyata, atau PPM itu pembelajaran pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan belajar proses pemberdayaan kalau memang ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita akan kuliah kerja kalau kita mempunyai kerja nyata di tengah masyarakat. Jadi ini kombinasi harus difahami betul oleh setiap peserta KKN bahwa kegiatan kita itu adalah bagian yang harus melahirkan suatu proses pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat. Dengan apa? Dengan melakukan kegiatan yang betul-betul menjadi solusi penyelesaian masalah nyata yang ada di tengah masyarakat. Ini. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan KKN itu dengan prinsip riset based. Jadi di sini riset based community service KKN PPM yang didasarkan pada riset, hasil-hasil riset. Jadi semua hal yang dilakukan harus mempunyai argumentasi ilmiah melalui proses akademik. Kemudian solusi yang dipakai juga merupakan produk-produk ilmiah yang sudah diuji kesahihannya dan seterusnya. Sehingga ini proses pembelajaran yang aktivitas yang ilmiah sebenarnya. Teman-teman sekalian, kalau kita pikirkan semuanya tadi bisa diwujudkan betul dengan baik, dan itu ada di tangan mahasiswa yang KKN, Bapak DPL mengarahkan itu sebenarnya. Tetapi tanggung jawab sebenarnya ada di setiap individu mahasiswa dan rombongannya ini. Jadi kalau ini betul-betul bisa mewujudkan tadi penyelesaian masalah yang didekati secara multidisiplin, kemudian menerapkan prinsip pemberdayaan, melibatkan masyarakat target sebagai pelaku utama dan seterusnya, maka nanti ini akan menjadi aktivitas yang melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang mampu membuat pekerjaan kreatif dan inisiatif gitu ya, inovatif gitu ya. Nah, inilah sebenarnya kegiatan KKN ini sebagai mata kuliah ini harus disiapkan dengan baik oleh setiap peserta KKN itu sehingga mampu mengkonstruksi kegiatan-kegiatan yang melahirkan penyelesaian masalah dengan baik atau
pemberdayaan masyarakat yang baik, sehingga itu akan menjadi media atau wahana pembelajaran kepemimpinan bagi setiap mahasiswa yang ikut dalam KKN. Nah, ini yang membedakan kita dengan PKL. Kalau PKL itu praktek kerja lapangan itu isinya kegiatan-kegiatan yang menguatkan hubungan seorang mahasiswa itu dengan dunia kerja bidangnya, disiplin ilmunya gitu ya. Jadi misalnya dokter dengan koas itu macam PKL lah gitu, atau insinyur atau sarjana teknik dengan magang di tempat industri dan lain sebagainya, atau perawat di tempat rumah sakit dan lain sebagainya, itu PKL. Beda dengan KKN PM cukup jelas saya kira ya. Kalau KKN PPM menuntut adanya kerja bersama lintas disiplin dan kemudian harus melahirkan aktivitas yang mendorong pengembangan kepemimpinan. Nah, teman-teman sekalian, kita hubungannya pemberdayaan masyarakat dengan ini, KKN PPM ini dengan SDGs maupun ISD. Jelas kita itu sangat melihat KKN PPM tadi, maka kita akan paham betul bahwa kegiatan kita nanti itu akan melahirkan suatu pengembangan yang berkelanjutan harusnya, karena prinsipnya ini pemberdayaan masyarakat, kerja interdisipliner, kemudian metodenya juga menggunakan multi metode dan lain sebagainya, maka ini akan melahirkan sustainable development, di mana seorang itu kalau sustainable development itu kan pengembangan yang akan memberi pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, tetapi tetap menjamin pemenuhan kebutuhan bagi generasi-generasi yang akan datang. Sehingga dalam mengembangkan pembangunan itu, seseorang atau kita harus menyatukan pandangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itulah nanti dengan cara pandang yang integratif dari tiga hal ini, semuanya tidak boleh ada yang lemah, semuanya harus kuat, maka nanti akan lahir kegiatan-kegiatan yang menjamin generasi sekarang terpenuhi, generasi yang akan datang terpenuhi pula kebutuhannya. Jadi itu yang menjadi spirit KKN PPM yang dengan pendekatan pemberdayaan itu sangat klop dengan sustainable development. Sehingga ini merupakan bagian dari Education for Sustainable Development KKN PPM itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang bicara tentang pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada ini ada enabling, ada memperkuat potensi daya, ada terciptanya kemandirian. Ini 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan itu ya. Jadi pemberdayaan itu apa? Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut lah. Ini waktunya sangat singkat di referensi-referensi yang lain. Jadi pemberdayaan itu ya merubah seseorang dari tidak berdaya menjadi berdaya. Gampangnya begitu. Melalui tahapan nanti membuat orang itu sadar, membuat orang itu kemudian bisa berpartisipasi dan memperkuat kemampuannya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, kemudian sampai nantinya betul-betul lahir sumber daya manusia yang mandiri, bisa melakukan penyelesaian masalah dengan membuat kegiatan yang kreatif, inovatif untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, sehingga ini saya kira ini kita lanjut saja, silakan dicermati nanti. Ini 3 tahapan tadi sudah saya singgung. Jadi tahapan pemberdayaan yang pertama itu menyadarkan dan kemudian membentuk perilaku. Jadi orang yang tidak tahu akan adanya masalah, kita bikin mereka menjadi sadar dengan meningkatkan pengetahuan, dan kita dorong mereka untuk berpartisipasi. Perilakunya menjadi baik, responsif terhadap adanya permasalahan itu, bisa mengambil peran yang tepat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau mereka sudah menunjukkan kesadaran dan kepedulian akan adanya suatu hal yang harus diatasi tadi, maka kemudian kita mendorong mereka untuk bisa berpartisipasi. Nah, ini gimana caranya? Ya mungkin menambah pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan untuk bisa terlibat. Sehingga keterlibatan inilah yang kemudian menjadikan mereka berkesempatan lebih luas untuk menyerap baik itu pengetahuan maupun kecakapan yang diperlukan untuk bisa menangani secara mandiri nantinya. Dan itu secara bertahap dengan program-program kita ada fase kapasitasi awal, kapasitasi lanjutannya sampai betul-betul nanti SDM itu menjadi mandiri.
Nah, ini yang peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan inilah yang kita target dari kegiatan KKN kita yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam 2 bulan 50 hari ini, tapi mungkin harus kita lihat, mungkin ini perlu kegiatan 3 tahunan dengan beberapa kali KKN. KKN pertama sampai step mana, KKN berikutnya step-step yang mana yang harus diselesaikan, sehingga nanti setelah itu kita bisa lepas setelah mereka mandiri dalam periode kurang lebih 2-3 tahun tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu memantau bagaimana apakah kegiatan KKN kita ini masuk kategori pemberdayaan atau belum, masuk ke track-nya pemberdayaan atau belum. Ini bisa kita lihat dari beberapa indikator ini. Kalau saya sering memulainya dari ini. Kalau ada inklusi, banyak pihak sudah mau bisa duduk bersama, bisa bertaut gitu, sudah ada inklusi gitu. Wah, ini berarti ada peluang untuk bisa berdaya. Kalau mereka masih menolak, masih resisten, wah ini alamat belum bisa pemberdayaan dijalankan. Nah, kalau kemudian ada partisipasi, muncul partisipasinya, mereka mulai mau tertarik, kemudian mau terlibat menyelesaikan masalah, mau terlibat menangani permasalahan itu atau melakukan pengembangan, ini alamat pemberdayaan semakin berjalan dengan lebih terlihat lagi. Nah, apalagi nanti kalau sudah pemerataan, banyak pihak yang seharusnya terlibat sudah bisa andil dalam porsi yang baik gitu ya, yang semestinya gitu. Kemudian kemanfaatannya pun jelas menjadi lebih luas lagi. Banyak pihak yang terlibat, mereka mendapatkan manfaat yang kayak tadi win-win solution tadi. Jadi banyak manfaat yang diperoleh masing-masing pihak yang terlibat. Nah, kemudian kalau pengetahuan lokal dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini akan menjadi kuat lagi. Oh, suatu daerah sudah menggunakan sumber daya daerah itu, modal dari daerah itu, SDM dari daerah itu, dan lain sebagainya, atau mungkin aset modal sosial maupun modal material ya, itu dari situ itu akan menguatkan adanya keberdayaan. Nah, selanjutnya kalau kegiatan kita itu ternyata merubah kapasitas mereka menjadi lebih tinggi, lebih baik. Nah, ini berarti pemberdayaan kita berjalan. Demikian juga kalau di sana sudah ada aktivitas pembelajaran. Orang sudah belajar dari satu dengan yang lain. Antar pihak saling belajar dan sebagainya, mereka meningkat pengetahuannya, kapasitasnya, maka ini jelas proses pemberdayaan berjalan. Nah, kemudian yang lain nanti kalau sudah bisa hasil kegiatan kita ini melahirkan kemandirian masyarakat. Kalau masyarakat tadinya nggak mampu menjadi mampu, tidak mampu mengakses sesuatu, bisa mampu mengakses, bisa menggunakan, bisa memproduksi sesuatu dengan kemampuannya sendiri dari sumber daya yang ada di lingkungan itu, dan melahirkan kemandirian masyarakat itu, maka ini hasil atau pemberdayaan ini berjalan dengan baik. Nah, tentu outcome-nya bisa macam-macam nanti, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi bukti bahwa kegiatan kita ini betul-betul pemberdayaan yang memberdayakan. Nah, tentu ada akuntabilitas dan lain sebagainya ya. Semua kegiatan itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa diperhitungkan, dan lain sebagainya. Ini indikator yang penting bagi pemberdaya untuk selalu diingati, sehingga nanti apakah kegiatan itu betul-betul pemberdayaan atau tidak bisa dilihat dari peubah-ubah ini atau variabel-variabel ini. Oke, teman-teman sekalian, sekarang tadi sudah kita singgung kegiatan KKN yang dengan paradigma pemberdayaan isinya adalah kegiatan sustainable development. Ini betul-betul menjadi sebuah kegiatan education for sustainable development. Nah, kalau kita lihat kemarin sudah kita bincangkan juga adanya SDGs ya, goal atau tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu apa? Ada 17 itu ya. Silahkan itu. Nah, itu ingati betul bahwa itu menjadi spirit tadi ya. Kita melakukan pemberdayaan, otomatis kita melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dikawal betul sebagai sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Targetnya apa saja silahkan nanti dilihat dengan 17 SDGs itu. Nah, ini nanti kalian cermati baik-baik, setiap kegiatan yang kalian lakukan itu harus terintegrasi untuk melahirkan keberdayaan tadi, satu dengan yang lain terintegrasi, tertata secara strategis begitu, menuju kepada perubahan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya.
Nah, sektor-sektor apa yang menjadi pencermatan silahkan nanti dicermati, apakah terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kesehatan, energi, atau mungkin yang lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, inilah KKN PPM UGM yang jelas itu klop dengan ISD. Sehingga dulu ini pernah kita mendapatkan, ya sampai sekarang saya kira UGM termasuk salah satu Regional Center of Expertise di bidang ISD. Salah satu pilar kuatnya adalah KKN PPM ini. Jadi ini tentang SDGs, silahkan nanti dipelajari, ada 17 tujuan, itu apa saja yang itu menjadi tujuan kegiatan KKN, pemberdayaan melalui KKN ini. Oke, ini yang ke-17 itu silahkan nanti dicermati sendiri. Nah, dalam kegiatan KKN saya kira sudah saya jelaskan cukup luas ya tadi ya. Saya sudah singgung bahwa dalam kegiatan KKN PPM ini harus menjadi kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan, yang kita cara pandangnya setiap pelaku itu mempunyai cara pandang yang jelas dan melahirkan program-program yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, ini menjadi satu kesatuan dalam pandangan kita, sehingga kalau kita mau melahirkan keuntungan ekonomi yang banyak, jangan lupa sosial dan lingkungannya harus terjaga baik dan lestari, dan akan mendukung terus. Demikian juga kalau kita ingin memperbaiki keadaan sosial, keadaan lingkungan, harus bisa melahirkan kecukupan ekonomi bagi masyarakat dan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkelanjutan terus. Demikian juga kalau kita mau memperhatikan lingkungan, lingkungan itu harus menjadi baik yang menjadi penopang kecukupan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini semuanya harus menjadi satu pandangan yang terintegrasi begitu bagi setiap pelaku kegiatan KKN. Sehingga mahasiswa KKN saya mohon belajar nanti bagaimana bekerja bersama-sama dengan yang lain sehingga program-programnya itu betul-betul akan melahirkan program interdisipliner yang memenuhi kriteria ini. Nah, inilah kita melihat spirit ISD dan juga SDGs itu ada di dalam kegiatan KKN. Ini mutlak, harus ada. Kalau tidak, maka KKN kita gagal akan melahirkan kepemimpinan tadi. Yang rugi siapa kalau mahasiswanya tidak mau mengupayakan itu? Ya mahasiswa sendiri, karena pada dasarnya mahasiswa belajar dari learning by doing itu tadi. Jadi bukan diberi siapa-siapa. Jadi harus ini. Nah, ini beberapa kegiatan ya. Ini gambar mati aja ya di sini, tapi yang penting kita renungkan. Yang pertama, jangan lupa kalian untuk bisa diterima mereka, kalian harus masuk dan harus bersosialisasi diri dan harus mampu nanti diterima masyarakat itu, sehingga menjadi bagian dari masyarakat itu, sehingga nanti bisa membersamai mereka untuk merubah diri dari tidak sadar, menjadi mampu dengan memberikan beberapa aktivitas yang memberdayakan tadi. Nah, ini kalian belajar masuk sebagai orang yang menjadi leader begitu ya nanti ya, masuk bisa diterima, setelah diterima bisa mempengaruhi untuk menuju ke perubahan-perubahan dan bisa memfasilitasi bagi yang masih kesulitan, yang belum bertahu difasilitasi. Kalau sudah bergerak kita harus mampu mendinamisasi dan seterusnya, memotivasi dan seterusnya, sehingga gerakan perubahan melalui pendekatan pemberdayaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini monggo nanti, jadi ini wahana untuk menempa diri menuju ke pemimpin yang sejati itu tadi ya. Nah, ini saya kira ini semuanya. Demikian sudah sampai di titik akhir.